Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Siti Fadila. Saya berasal dari kelas 2D. Kali ini dalam bidang mata kuliah biopsikologi, saya akan menjelaskan mengenai struktur otak serta neurotransmitter yang berperan di dalam gangguan depresi. Nah, yang pertama itu adanya struktur otak. Yang pertama itu prefrontal cortex atau cortex prefrontal yang terletak di bagian depan otak atau posisi pastinya itu di belakang dahi. Nah, pada diagram di samping saya ini, panah yang mengarah dari korteks prefrontal ke area lain seperti amigdala, hipokampus, meskipun tidak secara langsung ditunjukkan dengan panah dua arah yang jelas dalam diagram ini, namun secara implisit sering terhubung dalam fungsi otak. Hal ini menunjukkan perannya sebagai pusat kendali yang mencoba mengatur fungsi-fungsi di area lain. Pada depresi, aktivitas ini seringkali menurun, yang menyebabkan kesulitan dalam meregulasi emosi, perencanaan, dan juga fungsi kognitif lainnya. Nah, penurunan ini dapat menjelaskan mengapa penderita depresi sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir secara jernih, serta membuat keputusan dan mengendalikan emosi negatif seperti ruminasi atau pikiran berulang yang negatif. Yang kedua itu adanya amigdala. Amigdala ini terletak jauh di dalam lobus temporal. Dia berbentuk seperti almond. Nah, pada diagram di samping ini, panah melingkar di dalam amigdala menunjukkan aktivitas internalnya, di mana panah yang mengarah dari amigdala ke hipokampus dan juga korteks prefrontal secara langsung melalui sirkuit limbik yang lebih besar, yang menunjukkan pengaruhnya terhadap pemrosesan emosi dan juga memori. Pada depresi, amigdala cenderung hiperaktif atau terlalu responsif terhadap stimulus negatif, yang berkontribusi pada perasaan cemas, rasa takut, dan juga rasa kesedihan yang berlebihan. Nah, ini berarti penderita depresi mungkin lebih rentan terhadap rangsangan negatif karena dia merasakan kecemasan yang meningkat atau memiliki reaksi emosional yang lebih intens terhadap situasi yang memicu kesedihan dan rasa takutnya. Hiperaktif ini dapat berkontribusi pada gejala seperti kecemasan yang mengganggu dan kesulitan mengatasi stres. Yang ketiga itu adalah hipokampus. Hipokampus ini juga terletak di lobus temporal, dia berdekatan dengan amigdala. Struktur bentuknya itu seperti kuda laut. Pada diagram di samping saya ini, panah melingkar di dalam hipokampus menunjukkan perannya dalam sirkuit memori. Panah yang menghubungkan dengan korteks prefrontal dan juga amigdala itu menunjukkan interaksinya dalam regulasi emosi dan juga pembentukan memori. Pada depresi kronis, hipokampus seringkali mengalami penurunan volume dan juga disfungsi, yang dapat mengaruhi memori, pembelajaran, kemampuan untuk merespons stres secara adaptif. Hal ini dapat diperkirakan terjadi akibat paparan stres kronis yang cukup tinggi, yang dapat merusak sel-sel otak di area ini dan menghambat pembentukan neuron baru atau disebut neurogenesis. Disfungsi hipokampus dapat menjelaskan masalah memori dan juga kesulitan belajar yang sering dialami oleh penderita depresi, serta berkontribusi pada deregulasi suasana hati. Nah, yang kedua itu adalah pembahasan mengenai neurotransmitter. Yang pertama itu adanya serotonin. Nah, pada diagram ini, panah yang menunjuk ke bawah dengan tulisan hyperation atau bisa dimaksud sebagai depression. Ia terjadi penurunan di dekat serotonin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kadar serotonin adalah faktor kunci dalam depresi. Garis-garis yang menghubungkan serotonin ke berbagai area otak atau korteks prefrontal, amigdala, hipokampus, dan area yang lebih umum di bagian bawah diagram itu menunjukkan bahwa serotonin memiliki pengaruh yang luas pada fungsi-fungsi yang diatur oleh area-area tersebut.
termasuk pada area suasana hati, kognisi, dan juga emosi. Ketika serotonin rendah, maka fungsi-fungsi ini akan terganggu. Panah yang mengarah ke kotak low mood cognition and cognitive depression secara langsung itu mengaitkan kekurangan serotonin dengan gejala-gejala inti depresi. Nah, serotonin ini berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, pencernaan, pembelajaran, dan juga memori. Nah, pada teori Muamin, depresi ini dapat dinyatakan bahwa tingkat serotonin yang rendah di celah sinapsis dapat berkontribusi pada gejala depresi seperti suasana hati yang tertekan, gangguan tidur, dan juga perubahan nafsu makan. Yang kedua itu adalah norepinefrin. Pada norepinefrin ini dapat dilihat dari diagram di samping, itu adalah norepinefrin ini bisa dimaksud sebagai responsif yang terletak di bagian bawah otak. Hal ini menunjukkan perannya dalam energi motivasi dan respon terhadap stres. Meskipun tidak ada panah langsung yang menunjukkan penurunan ini, implikasinya adalah bahwa disfungsi atau penurunan norepinefrin berkontribusi pada gejala depresi seperti kelelahan dan juga kurangnya motivasi. Nah, neurotransmitter ini atau norepinefrin itu terkait dengan rasa kewaspadaan, energi, motivasi, dan respon. Nah, yang ketiga itu adalah pembahasan terakhir tentang dopamin atau dopamin. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih ngerasa waktu itu sekarang ini kalian mengalami kesulitan atau kehilangan untuk menikmati hobi yang sebelumnya kalian sukai? Misalnya seperti aku suka hobi menggambar, berolahraga, terus juga aku suka membuat cerita pendek. Namun sekarang ini aku kehilangan minat atau ketertarikan dalam hobi tersebut. Ternyata itu berpengaruh dalam pembahasan yang ketiga pada neurotransmitter, yaitu dopamin. Pada dopamin ini, di bagian bawah diagram, kita bisa lihat di bagian bawah diagram ini dengan panah yang mengarah ke low mood cognition and cognitive depression, itu menunjukkan bahwa dopamin berperan dalam sistem penghargaan dan motivasi. Penurunan dopamin ini sangat terkait dengan anhedonia atau ketidakmampuan merasakan kesenangan dan kurangnya dorongan yang sering dialami penderita depresi. Nah, pada dopamin ini menjelaskan mengapa si penderita depresi kehilangan minat pada hobi dan aktivitas yang dulunya mereka nikmati. Seperti cerita aku tadi, aku kehilangan kenikmatan atau rasa nikmat menjalani hobi aku seperti menggambar dan juga melukis. Nah, pada diagram ini juga menunjukkan hubungan dopamin dengan area otak yang terkait dengan mood dan kognisi. Sekian penjelasan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.